wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Auliah NIM 019 dari kelas Ekonomi Syariah 6A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Strategis. Di video presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai strategi perusahaan H&M dalam menghadapi pandemi. H&M adalah sebuah perusahaan yang didirikan dalam bidang fashion. Perusahaan ini didirikan oleh Erling Pearson pada tahun 1947. Sekarang, H&M adalah perusahaan global dengan ribuan rekan kerja H&M yang melayani jutaan pelanggan. H&M datang dari berbagai latar belakang dan kebangsaan yang berbeda. H&M hadir di banyak pasar di seluruh dunia dan berkembang secara cepat. H&M menerapkan The H&M Way, yaitu etika, secara jujur, dan bertanggung jawab. Secara berkelanjutan, H&M mendorong para pemasok dan mitra bisnis lainnya untuk melakukan hal yang sama. H&M adalah perusahaan fashion yang digerakkan oleh nilai-nilai yang berfokus pada pelanggan, kreatif, dan bertanggung jawab. Bagi H&M, fashion, kesenangan, dan tindakan esensial. The H&M Way merupakan budaya, nilai-nilai, dan pedoman yang mencerminkan hati dan jiwa H&M. Selanjutnya, masuk ke dalam sejarah perusahaan H&M. H&M mulai dirintis sejak tahun 1947 oleh Erling Pearson, tepatnya di usia 30 tahun. Keinginannya memiliki toko fashion wanita tersebut terrealisasi pada tahun 1947 melalui sebuah toko kecil yang ia bangun sendiri di Västerås, Swedia, dan diberi nama Hennes dalam bahasa Swedia yang berarti perempuan. Kurang lebih sekitar 10 tahun sejak dibukanya cabang baru di toko Hennes di Stockholm, Pearson mencoba melebarkan sayap bisnisnya dengan membeli sebuah usaha retail bernama Maurits Whitfors yang menjual pakaian pria dan anak-anak. Sehingga sejak tahun 1968, toko berubah menjadi nama Hennes dan Mauritz. Sejak saat itulah, toko Pearson tidak hanya menjual fashion wanita saja, namun juga ada koleksi busana pria dan anak-anak. Pertumbuhan bisnis Pearson terus melaju lebih jauh hingga dibukanya 5-6 gerai setiap tahunnya. Tepat di tahun 1947, bisnis Pearson terdaftar di Bursa Efek Stockholm dan mengganti namanya menjadi H&M yang merupakan singkatan dari nama sebelumnya. Dengan mengajak supermodel dari kalangan aktor dan artis terkenal, membuat H&M semakin dipercaya konsumen dunia. Apalagi sejak tahun 1990, penggunaan surat kabar sebagai media promosi sudah digantikan dengan papan-papan reklame yang besar dan mencolok sehingga mudah dilihat. Penerus H&M, Stephen Pearson, berekspansi ke pasar Indonesia sejak tahun 2013 dengan membuka toko pertamanya di Gandaria City, Jakarta. Selanjutnya, strategi yang digunakan oleh perusahaan H&M. Yang pertama yaitu strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran yang dilakukan H&M yaitu berupa iklan di TV, digital marketing, promo, diskon, sponsor, dan tidak hanya begitu, tetapi H&M juga memiliki channel YouTube sendiri serta mengundang beberapa fashion blogger untuk mereview produk mereka.
Selain dilakukan secara offline retail, H&M juga memiliki online store yang berbentuk website di mana tersedia berbagai jenis produk mereka sendiri dengan sebuah desain simpel dan ease of access untuk digunakan para online customer. Dalam website tersebut juga tersedia Let's News dari H&M yang menginformasikan mengenai diskon baik pada online maupun offline store. Namun, di masa pandemi ini, H&M melaporkan kerugian yang dialami oleh H&M pada bulan April mencapai 10 triliun. Kerugian sebelum pajak yaitu sebesar 6,5 miliar atau setara dengan 695 US dollar. Melihat keadaannya yang sedemikian rupa, H&M mempercepat penutupan beberapa toko di seluruh dunia. Kini sebagian besar pelanggan H&M beralih dengan berbelanja online. H&M juga menjelaskan bahwa pada kuartal kedua tahun 2020, penjualan online meningkat mencapai 32% dalam mata uang lokal. Penjualan online H&M ini sangat meningkat walaupun kondisi pasar yang masih belum stabil. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan yang ingin terus berkembang hendaknya mengikuti perkembangan teknologi dan terus melakukan inovasi produk agar tidak terjadi kerugian perusahaan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, strategi produksi. Di tengah maraknya kasus pandemi ini, H&M melihat peluang dengan menciptakan campaign At Home with H&M di tengah tren home leisure wear yang sedang berkembang. H&M melalui produk piyama dan loose style mencoba untuk menarik masyarakat agar tetap senang dan nyaman berada di rumah melalui produk keluaran terbaru yang ditawarkan H&M. H&M sengaja menyasar pasar Afrika Selatan untuk mencari pasar pengganti potensial. Akhirnya, H&M tumbuh lebih cepat dibanding retail terbesar Afrika Selatan, sekalipun karena beberapa faktor, diantaranya investasi terhadap toko, pemasaran yang efektif, dan posisi penawaran produknya yang lebih baik. Akselerasi perkembangan toko baru ini tidak hanya bergulir di Afrika Selatan, tetapi juga di berbagai negara lain. Artinya, hal ini merupakan strategi yang dikeluarkan di tingkat grup dan merupakan strategi yang tepat yang diambil oleh H&M. Strategi ini bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang lebih baik dengan melihat keadaan pasar sehingga dapat memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pasar. Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan H&M adalah sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang fashion. Didirikan oleh Erling Persson pada tahun 1947 dan sekarang adalah perusahaan global yang meluas ke seluruh pasar dunia. Pada awal pandemi, H&M mengalami kerugian hampir 10 triliun, hingga akhirnya bangkit melalui penjualan berbasis online. H&M meningkatkan strategi produksinya dengan mengambil berbagai peluang selama pandemi, salah satunya dengan melakukan inovasi produk. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.